Kalau ada masalah yang berselisih, kembali ke Quran dan Sunnah. Kalau sudah jelas perbuatan itu bid'ah, nggak ada nas dari Quran, nggak ada nas dari Sunnah, tinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat muslim Kang Haji Aswaja. Semoga kita semua diberikan hidayah, petunjuk, ajaran agama yang benar. Solawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah sahabat muslim Kang Haji Aswaja, kita akan membahas tentang masalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jargon itulah yang selalu digaungkan oleh orang-orang kaum Wahabiyah. Justru, menurut para alim ulama, itulah yang salah kaprah, yang mengatakan kembali langsung pada Al-Quran dan Sunnah. Kenapa demikian? Kita buka kitab ulama, yaitu kitab Buqyatul Mutarsidin, karya Al-Alamah Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar Al-Masyhur. Kitab ini merupakan ringkasan dari kumpulan fatwa para ulama fikih Syafi'iyah. Apa yang disampaikan oleh kitab tersebut? Baiklah sahabat-sahabat muslim Kang Haji Aswaja, kita bacakan arti dari maksud tulisan berbahasa Arab dari kitab Buqyatul Mutarsidin. Yang artinya, ada orang-orang yang pandai dan cerdas, banyak mempelajari kitab-kitab karangan ulama salaf, baik itu tafsir, hadits, maupun ilmu fikih, kemudian menghukumi suatu masalah dengan pendapatnya sendiri, menggali dalil langsung dari Al-Quran dan hadits, maka orang yang seperti ini adalah orang yang sesat dan menyesatkan, yang justru menjauhkan dari pokok agama yang benar dan jalan pemimpin para rasul, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menolak kitab-kitab ulama salaf yang notabene adalah ahli ilmu, pewaris para nabi sanadnya sambung pada Rasulullah. Kaum Wahabiyah, mereka menyuarakan tentang tidak wajibnya bermazhab dan mengarahkan kepada pemahaman agama dari hasil ijtihadnya sendiri. Mereka mengaku beristinbat, maksudnya menggali hukum langsung kepada Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman sendiri. Sedangkan mereka tidak memenuhi kriteria syarat-syarat berijtihad yang sudah masyhur bagi ahli ilmu. Mereka mewajibkan masyarakat untuk mengikuti hasil ijtihad mereka. Maka untuk orang-orang yang seperti di atas tersebut, yang mengaku-ngaku berijtihad atau menggali hukum langsung dari Al-Quran dan Sunnah, wajib atas mereka bertaubat dan kembali kepada jalan kebenaran, sesuai pemahaman mayoritas ulama salaf, dan masyarakat wajib menolak ajakan mereka yang batil. Apabila kitab-kitab karangan para ulama salaf dikesampingkan, tidak dipakai, maka dengan apa seseorang memahami agama ini? Yang selanjutnya dipakai untuk pedoman hidup, padahal dia tidak bertemu langsung dengan Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga tidak bertemu dengan para sahabat Nabi. Bila kebetulan dia mempunyai sesuatu kitab karangan ulama salaf lalu dia mempelajarinya sendiri, lalu dalam proses memahami kitab tersebut dia salah pemahaman, maka kepada siapa dia akan minta petunjuk untuk membenarkan pemahamannya? Silakan jelaskan kepada kami. Sesungguhnya kitab-kitab karya para imam agung 4 mazhab dan para ulama yang taklid atau mengikuti kepada mereka ulama mazhab, sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana proses ijtihadnya sehingga menyelisihi pendapat-pendapat mereka? Kenapa mereka-mereka yang saat ini mengaku berijtihad langsung dan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah menghasilkan pendapat dan pemikiran yang sangat jauh dari para imam mazhab yang 4, yaitu Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali? Contoh, masalah agama tentang bid'ah, sudah jauh dengan ulama salaf dan salah menafsiri tentang bid'ah. Berkata Al-Imam As-Syaihoni dan pendahulu mereka Al-Imam Al-Fakhrur Razi, orang-orang zaman sekarang ini ibarat perkumpulan banyak orang, hanya saja tidak ada mujtahid di dalamnya. Syekh Ibnu Hajar menukil fatwa dari sebagian para ahli usuluddin, sesungguhnya setelah kurun masa Imam Syafi'i tidak ditemukan lagi seorang pun yang mencapai derajat mujtahid mustakil, mujtahid yang menggali langsung Al-Quran dan Sunnah. Contoh terdekat,
Imam As-Suyuti yang dikenal luas ilmunya dan menguasai berbagai fan ilmu, maksudnya menguasai berbagai disiplin ilmu, beliau berijtihad dengan nisbi atau mengikuti pendapat dari Imam Syafi'i, bukan seorang mujtahid mustakil, menggali hukum sendiri. Kenapa beliau tidak berani? Padahal kitab-kitab karangan beliau sangat banyak, tidak kurang dari 500 kitab. Baiklah sahabat-sahabat muslim Kang Haji Aswaja. Sesungguhnya orang-orang yang menggali hukum sendiri seperti layaknya seorang mujtahid mustakil dan menganggap hasil ijtihad mereka benar, hal itu tidak diperbolehkan, walaupun mereka memastikan bahwa mereka adalah seorang mujtahid mustakil, seperti layaknya mujtahid zaman dahulu. Di zaman sekarang diwajibkan bermuqallid, maksudnya mengikuti para ulama salaf bermazhab pada salah satu mazhab. Itulah yang dijelaskan di kitab Buqyatul Mutarsidin. Ada satu hal lagi bagi orang-orang yang salah menafsirkan Al-Quran dan hadits Nabi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan pendapatnya sendiri maka hendaknya dia menempati tempat duduknya yang terbuat dari api neraka. Itulah sahabat-sahabat muslim Kang Haji Aswaja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Usikum binafsi bitaqwa Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.